kita sekolah minggu. Ayat tafsir kita minggu ini terdapat dari Mazmur pasal 104 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekiranya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat minggu teman-teman. Dadah. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semua baik ya. Hari ini kita ibadah lagi, bertemu lagi dengan Miss Lu kita. Hari ini kita akan beribadah secara online dan ada yang tatap muka. Nah, hari ini kita akan beribadah. Sebelum itu kita mendengarkan dulu peraturan sekolah minggu. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, semua sudah mendengarkan peraturan sekolah minggu. Mari kita mengangkat pujian, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke anak-anak, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan, hari ini, di pagi ini kami boleh hadir di pada saat ini
menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh bangun di pagi ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan memberkati kami semua. Jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu kami dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita akan bernyanyi lagi. Kita menyanyi Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas masa, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas masa, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas masa, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret,
Sret sret sret, sret sret sret, sret sret sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret sret sret, sret sret sret, sret sret sret, sret sret sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret sret sret, sret sret sret, sret sret sret, sret sret sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua supaya kami boleh belajar dari firman Tuhan dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semua, pagi hari ini Miss Shirley akan membawa kita kembali, mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan menciptakan lingkungan alam raya yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ya, pelajaran ini sudah diulang dan ini kali yang keempat kita akan membahasnya tentang alam yang dibentuk oleh Allah sendiri, yang dirancang oleh Allah begitu baik, tapi dirusak oleh siapa? Oleh manusia yang jatuh dalam dosa. Dan alam ini juga ikut menjadi rusak. Itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia yang tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah. Tapi anak-anak, Tuhan tidak membiarkan ciptaannya terus-menerus ada dalam dosa. Tuhan sendirilah yang pada akhirnya berinisiatif menyelamatkan manusia. Melalui siapa ya? Melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, anak-anak semua, kematian Tuhan Yesus ini memberi kita pengharapan yang baru akan keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Ya, beri kepada siapa? Beri kepada manusia ya yang Tuhan Yesus ciptakan. Dan hingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang nanti akan datang memperbaharui semuanya termasuk bumi ini. Tuhan akan menjadikan bumi yang baru. Anak-anak semua, bumi yang baru ini nanti benar-benar baru. Di sana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi duka cita.
segala sesuatu yang lama tidak ada lagi di bumi yang baru yang Tuhan Yesus perbaharui. Di bumi yang baru ini setiap orang hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi umat Tuhan, dan hanya Allah saja di dalam Yesus Kristus. Ya, itu yang akan menjadi Allah mereka. Ya, siapa yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dialah nanti akan menjadi bagian di dalam bumi yang baru itu. Nah, anak-anak, kalau kita punya sesuatu yang baru pasti kita senang ya. Seperti barang-barang yang baru pasti senang ya. Punya baju baru, punya celana baru, punya tas yang baru, pokoknya yang semuanya baru pasti kita semuanya senang. Anak-anak, Shirley juga senang kalau punya sesuatu yang baru. Tapi anak-anak, bagaimana dengan bumi yang baru nanti? Pasti kita semua juga senang. Ya, seperti tadi Miss Shirley katakan, firman Tuhan itu berkata bahwa semua akan menjadi baru di bumi yang baru nanti. Kita orang yang percaya, kitalah yang dipercayakan oleh Allah menikmati langit dan bumi yang baru. Anak-anak, kalau kita punya sesuatu yang baru pasti kita senang ya. Apalagi kalau punya baju baru, celana baru, tas baru, dan semuanya yang baru. Pasti kita senang. Anak-anak, Miss Shirley juga merasa senang ya jika punya barang-barang yang baru. Apalagi kalau nanti semua di bumi ini itu menjadi baru. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah berlalu dan yang baru itu datang di dalam bumi ini. Pasti dong kita semuanya senang sekali dapat menikmati hal yang baru ya. Di dalam Alkitab sekali lagi menolong kita ya anak-anak semua untuk dapat mengerti bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu di bumi ini menjadi baru ya, dan kuasa Tuhanlah yang akan membuat bumi yang lama menjadi baru ya. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pertengkaran atau kata-kata yang kotor. Semuanya Allah jadikan menjadi baru kembali. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 di sana tertulis dengan jelas ya bahwa Rasul Yohanes menulis berdasarkan penglihatan dan nubuatan yang ia terima waktu dia berada di Pulau Patmos. Tentang apa? Itu tadi, tentang langit dan bumi yang baru. Masih ingat tidak anak-anak? Kalau manusia diberi mandat untuk menjaga Taman Eden, ya, sayang sekali manusia tidak taat, ya, sehingga akhirnya manusia berdosa dan manusia itu semakin tidak taat kepada Allah dan semakin tidak mau menyembah Allah. Lalu Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Nah, hanya Nuh dan keluarganya yang Tuhan selamatkan. Tuhan berjanji tidak akan lagi menghukum manusia, ya. Tuhan tetap mengasihi manusia, ya, walaupun manusia tetap saja berdosa dan bumi ini menjadi terus semakin rusak. Allah dengan kasih-Nya mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa tadi? Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus inilah ada pengharapan yang besar bahwa seluruh ciptaan Allah ini akan diselamatkan dan diperbaharui kembali anak-anak semua. Ya,
sampai akhirnya nanti Allah sendiri yang akan memperbarui bumi ini menjadi sangat baik kembali, sama seperti ketika dia merancang Taman Eden yang indah sebelumnya. Ya, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga. Tuhan yang bertahta, yang merancang semuanya menjadi baru, menjadi indah kembali, menjadi baik kembali ya anak-anak semua. Itulah pengharapan terbesar yang Allah berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, ya, bahwa alam raya ini akan diperbaharui. Dan pengharapan itu anak-anak kita harus bersyukur dan menantikan bahwa Tuhan Yesus, ya, Sang Allah itu akan memberikan pembaharuan yang besar di dalam bumi ini. Sekarang kita masih merasakan sakit, sedih, masih merasakan gelisah. Ingatlah bahwa Allah akan memberikan pembaharuan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ia akan menghapus rasa sedih kita, rasa gelisah itu akan dihapus oleh Allah sendiri. Karena Tuhan sudah menanggung rasa sedih, gelisah, ketakutan, dan semuanya itu di kayu salib. Anak-anak semua, pada waktu Yesus datang yang kedua kali nanti, ialah yang akan membaharui semuanya menjadi baru. Seperti Taman Eden yang indah dan yang baru itu. Nah, anak-anak, jika kalian mulai bersedih, ingatlah bahwa Allah memberikan kita pengharapan yang baru. Sekalipun kita masih ada di bumi ini, Allah nantinya akan memperbaharuinya. Allah akan tetap menolong kita untuk bisa melewati semuanya. Melalui siapa? Roh Kudus di dalam Yesus Kristus akan menguatkan kita semuanya. Semua orang akan bersuka cita karena Allah yang akan menjadi raja dan bertahta di langit dan bumi yang baru. Anak-anak, ingatlah, selama masih ada di bumi ini, mari kita terus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita semua. Apakah kalian masih ingat ayat hafalan kita? Masih ingat ayat hafalan kita? Oke, mari kita hafal bersama-sama. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Baik anak-anak, kita mau berdoa. Kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Anak-anak yang sudah boleh, yang sudah mau mengikuti ibadah secara offline, boleh datang ke gereja bersama dengan teman-teman yang lainnya beribadah secara offline. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah,
Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena semua kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan hidup ini untuk dipersembahkan. Nah, salah satunya kita akan memberikan tanda ucapan syukur pada saat ini. Kita akan memberikannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara memasukkan ke dalam amplop lalu dititip ke mama dan papa, dan mama papa membawa ke gereja. Yang kedua dengan cara mentransfer dengan rekening di bawah ini. Kita akan menaikkan pujian dengan mengatakan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang berang. Saya Laskar Kristus yang berang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang berang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Oke anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan telah menyertai kami di dalam kami beribadah. Puji-pujian telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati, biarlah itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu ini, biarlah kami pakai untuk kami lakukan di dalam langkah hidup kami. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, hari ini kami datang mendoakan anak-anak kami yang dimanapun berada Tuhan, di rumah masing-masing. Tuhan memberkati di dalam masa tumbuhnya ya Tuhan. Tuhan memberkati ia di dalam sekolahnya, biarlah boleh bertumbuh dan boleh menekuni apa yang ia cita-citakan sesuai dan seturut dengan kehendak, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang baik, biarlah boleh menjalani hidup dengan baik ya Tuhan. Tuhan dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan. Tuhan memberkati, biarlah boleh kami pakai untuk menyebarluaskan akan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk orang tua kami di dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Tuhan memberkati, biarlah mereka boleh mencari nafkah, boleh menafkahi kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, terlebih membimbing kami di jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, buka tingkap-tingkap berkat-Mu untuk mereka, biarlah boleh
mendapatkan berkat hanya daripadamu Tuhan, dan ucapan syukur kami naikkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dalam kerajaan sorga kami pun berdoa untuk masalah COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau yang berperkara dalamnya. Tuhan, memberkati kami semua, biarlah kami boleh melaluinya dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, demikian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan ketenangannya. Dan kita akan berjumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.